Di sebuah desa terpencil di Jawa yang dikelilingi hutan lebat dan perbukitan curam, ada kabar besar yang membuat penduduk desa resah. Pemerintah kolonial memutuskan untuk membangun jalan yang akan menghubungkan desa itu dengan kota besar terdekat. Jalan ini, kata mereka, akan membuka akses ekonomi baru dan mempermudah pengangkutan hasil bumi yang selama ini sulit dijual karena jauhnya jarak dan sulitnya medan. Namun, bagi para penduduk desa, proyek ini lebih menimbulkan ketakutan daripada harapan. Desa mereka bukanlah tempat biasa, beberapa bagian hutan dianggap angker dan terlarang, dijauhi oleh penduduk karena diyakini ada penghuni tak kasat mata yang menguasai tempat itu, bahkan saat siang hari. Suasana di area hutan tersebut terasa aneh dan mencekam. Selama berabad-abad, nenek moyang mereka telah menghormati tempat itu, tidak mengusiknya, dan tidak pula berani masuk ke dalamnya tanpa alasan yang jelas. Pak Wiryo, seorang mandor yang terkenal keras, adalah pemimpin proyek jalan ini. Wiryo adalah orang yang kejam dan tidak pernah mau mendengarkan keluhan para pekerja dengan wajahnya yang selalu serius, tubuh tinggi besar, dan suara keras. Dia adalah sosok yang ditakuti sekaligus dihormati oleh para pekerja. Pak Wiryo bekerja di bawah instruksi langsung dari pihak kolonial yang ingin agar jalan tersebut selesai tepat waktu, tanpa peduli dengan cerita-cerita mistis yang beredar di desa itu. Pada pagi hari pertama pembangunan, Pak Wiryo berkumpul bersama para pekerja yang sebagian besar didatangkan dari desa-desa tetangga. Mereka semua pria kuat, berusia antara 20 hingga 40 tahun, yang rela meninggalkan keluarganya demi upah yang dijanjikan. Tapi, ketika Pak Wiryo menjelaskan rencana pembangunan jalan, wajah para pekerja mulai menunjukkan ketidaknyamanan. Beberapa dari mereka bertanya dengan hati-hati tentang daerah yang mereka dengar berbahaya itu. Pak, benarkah kita akan menggali di area dekat Bukit Kematian? Seorang pekerja bernama Giman bertanya dengan suara pelan, seolah takut ucapannya saja bisa memicu sesuatu yang buruk. Pak Wiryo mendengus mendengar nama bukit itu, Bukit Kematian. Jangan bodoh. Itu cuma bukit biasa. Tak ada yang perlu ditakuti, jawabnya dengan suara tegas. Hanya orang bodoh yang masih percaya pada tahayul seperti itu. Namun, beberapa pekerja saling berpandangan, terlihat ragu dan khawatir. Mereka tahu bahwa daerah yang disebut Bukit Kematian itu adalah tempat yang dipenuhi pohon-pohon tinggi yang menaungi tanah gelap di bawahnya. Ada yang bilang, bahkan di siang hari, cahaya matahari sulit menembus ke dasar bukit tersebut, menciptakan suasana dingin dan mencekam. Banyak cerita beredar tentang orang-orang yang masuk ke sana dan tak pernah kembali. Pak Wiryo melihat keraguan para pekerja, menambahkan dengan nada kasar, dengar kalian semua. Ini hanya pekerjaan menggali jalan, yang kalian butuhkan hanya cangkul, tenaga, dan kemauan. Jangan buang waktu dengan pikiran konyol. Yang penting bagi kalian adalah menyelesaikan pekerjaan dan mendapatkan upah. Tak ada hantu atau arwah di tempat ini, paham? Para pekerja akhirnya terdiam, meski beberapa di antara mereka terlihat enggan dan takut. Mereka tak punya pilihan. Gaji yang ditawarkan, meskipun kecil, masih cukup untuk membantu keluarga mereka di desa. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan terpaksa, mereka mulai bekerja. Siang itu, mereka mulai membersihkan area hutan, suara kapak yang menebang pohon, cangkul yang menggali tanah, dan teriakan para mandor memecah keheningan hutan. Namun, beberapa pekerja merasa udara di tempat itu terasa berat. Beberapa kali, angin dingin yang aneh berhembus meski matahari masih bersinar terang. Seorang pekerja bernama Sami merasa bahwa matanya melihat sesuatu bergerak di antara pepohonan saat ia menoleh. Dia hanya mendapati bayangan gelap yang sepertinya bersembunyi di balik pohon besar. Samin menggigil, tapi ia tak berani mengatakannya pada yang lain. Mereka semua takut pada Pak Wiryo yang tak akan menerima alasan apapun. Bahkan ketika beberapa pekerja mulai merasa sakit atau mengeluhkan merinding tiba-tiba, Pak Wiryo tak memedulikan mereka. Baginya,
Semua itu hanyalah tanda kelemahan. Ia sering berteriak, "Kalau ada yang takut, kalian bisa pergi sekarang juga. Tapi jangan harap kalian dapat upah." Hari pertama berlalu dengan lambat. Saat sore tiba, para pekerja mengakhiri tugas mereka dengan tubuh lelah dan pikiran gelisah. Beberapa di antara mereka mulai membicarakan pengalaman-pengalaman aneh yang mereka rasakan sepanjang hari. Giman bercerita bahwa ia beberapa kali merasa ada yang menatapnya dari dalam hutan. Sementara itu, Samin mengaku mencium bau anyir yang tiba-tiba muncul di udara. Seperti bau daran atau sesuatu yang membusuk. Mereka mulai merasa ketakutan, namun takut berbicara lebih jauh karena ancaman Pak Wiryo. Menjelang malam, Pak Wiryo mengumpulkan mereka kembali, memberi arahan untuk hari berikutnya, dan menyuruh mereka kembali ke tempat peristirahatan. Para pekerja merasa lega bisa meninggalkan tempat itu, tapi perasaan aneh tetap menghantui mereka saat mereka berjalan menjauh dari area proyek. Suara-suara gemerisik samar mulai terdengar di sekitar mereka. Beberapa pekerja berlari kecil, takut melihat ke belakang, merasa seolah-olah ada yang mengawasi mereka. Malam itu, ketika para pekerja sedang beristirahat, seorang penduduk desa yang sudah tua datang mengunjungi mereka. Lelaki tua itu memperingatkan mereka. Suaranya bergetar. "Tanah di sini bukan tanah biasa, ada penghuni yang tak kasat mata. Jangan mengusik mereka, atau kalian akan membayar mahal." Ia menatap tajam ke arah mereka, lalu berbalik pergi tanpa berkata apa-apa lagi, meninggalkan para pekerja dalam ketakutan. Namun, tak ada yang berani membicarakan hal ini pada Pak Wiryo. Mereka tahu bahwa esok pagi, mereka harus kembali ke sana ke hutan yang terasa dingin dan angker, di mana suara-suara asing seolah menyertai setiap langkah mereka. Pekerjaan di hari pertama berjalan dengan berat. Di bawah perintah Pak Wiryo, para pekerja dipaksa terus menggali dan menebas pohon, hingga langit mulai gelap. Saat mereka akhirnya pulang ke tenda peristirahatan yang didirikan di tepi hutan, tubuh mereka lelah dan wajah mereka terlihat muram. Malam itu, angin berhembus lebih kencang dari biasanya, mengelilingi tenda-tenda mereka seolah membawa sesuatu yang tak terlihat. Para pekerja mencoba mengabaikannya dan berusaha tidur. Tapi ketakutan yang mereka rasakan sepanjang hari seolah masih melekat erat di tubuh mereka. Sebagian dari mereka tidur dalam keadaan resah, merasa bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Sekitar tengah malam, Giman, salah satu pekerja yang sudah tertidur, tiba-tiba terbangun. Tubuhnya kaku, dan matanya menatap langit-langit tenda dengan perasaan was-was. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Telinganya menangkap suara halus, seperti bisikan samar-samar yang datang dari dalam tanah di sekitar mereka. Awalnya, ia mengira itu hanya angin. Tetapi bisikan itu terdengar seperti suara orang yang berbisik pelan, seolah-olah memanggil namanya. "Giman." Suaranya pelan, nyaris tak terdengar, namun cukup jelas untuk membuat Giman merasa bulu kuduknya meremang. Ia mencoba mengabaikan dan menutup telinganya, berpikir bahwa mungkin ini hanya mimpi. Namun, suara itu kembali, lebih keras dan lebih jelas. "Tolong, lepaskan kami." Giman bangkit dengan napas terengah-engah. Tubuhnya menggigil. Di sebelahnya, Samin, yang juga terbangun, menatapnya dengan wajah pucat. "Kau juga dengar, Giman?" tanyanya dengan suara bergetar. Giman hanya mengangguk. Mereka saling bertatapan dalam ketakutan, tak tahu harus berbuat apa. Perlahan-lahan, suara bisikan itu semakin jelas dan terdengar di sekitar tenda. Bukan hanya mereka, tapi beberapa pekerja lain juga terbangun. Mata mereka menunjukkan ketakutan yang sama. Bisikan-bisikan itu bukan hanya memanggil nama mereka, tetapi juga terdengar seperti ratapan pelan yang penuh rasa sakit dan penderitaan. "Kenapa kalian ada di sini? Tinggalkan tempat ini. Bebaskan kami." Beberapa pekerja mencoba menutup telinga mereka, namun suara itu seolah merasuk ke dalam pikiran mereka. Pak Wiryo, yang tidur di tenda terpisah, akhirnya terbangun karena mendengar keributan di luar. Dengan kesal, ia keluar dari tendanya
dan mendapati para pekerja berkumpul dengan wajah ketakutan, berbicara satu sama lain dengan nada pelan. "Apa yang kalian lakukan di luar? Sudah jam berapa ini?" bentak Pak Wiryo. Samin, yang terlihat ketakutan, mencoba menjelaskan, "Pak, kami mendengar suara-suara aneh. Ada yang berbisik memanggil kami dari dalam tanah." Pak Wiryo memutar matanya, merasa kesal. "Kalian terlalu banyak berimajinasi. Itu hanya angin malam yang berhembus kencang. Sudah, kembali tidur. Besok pagi kita masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan," katanya dengan nada kasar. Namun, tak satu pun dari para pekerja yang berani masuk ke dalam tenda. Ketakutan mereka masih menguasai, dan bahkan setelah Pak Wiryo meninggalkan mereka, bisikan itu tetap terdengar. Malam itu, banyak dari mereka yang akhirnya tertidur dengan perasaan takut yang tak tertahankan. Beberapa bahkan berusaha tidur dengan sisa-sisa keberanian mereka. Mereka saling berbisik, mencoba menguatkan satu sama lain. Tetapi suara-suara dari dalam tanah itu tetap berbisik di telinga mereka, seolah-olah menghantui pikiran mereka. Keesokan paginya, pagi harinya, ketika matahari mulai terbit, suasana di tempat proyek terasa lebih muram daripada biasanya. Beberapa pekerja terlihat lesu, wajah mereka pucat, dan mata mereka terlihat mengantuk. Mereka hanya memakan sedikit sarapan dan lebih banyak duduk diam, seolah-olah tidak sanggup melanjutkan pekerjaan Samin, yang sepanjang malam diganggu oleh suara bisikan itu. Merasa lelah dan sakit kepala, seakan-akan bisikan itu masih berputar-putar di kepalanya. Pak Wiryo, yang tidak sabar melihat keadaan para pekerjanya, langsung mendekati mereka. "Apa-apaan ini? Apa kalian semua malas? Ini baru hari kedua, dan kalian sudah bertingkah seolah-olah pekerjaan ini akan membunuh kalian." Seorang pekerja yang lain, Marwan, memberanikan diri untuk bicara. "Pak, kami semua mendengar suara-suara itu. Mereka memanggil nama kami. Suara orang-orang yang meminta tolong. Kami semua takut, Pak." Pak Wiryo mendengus dan tertawa kecil. Tahayul lagi. Tidak ada suara apapun di sini selain angin. Kalian hanya penakut yang terlalu banyak mendengar cerita kampung." Dengan suara keras, Pak Wiryo melanjutkan, "Dengar, kalau ada yang masih takut, silakan pulang sekarang juga. Tapi jangan harap akan dibayar." Tak ada satupun yang berani bicara lagi. Setelah itu, mereka semua tahu bahwa Pak Wiryo tak akan pernah mendengarkan keluhan mereka. Tak peduli seberapa menakutkan pengalaman mereka. Dengan terpaksa, para pekerja mulai mengambil cangkul dan kapak mereka, meski ketakutan masih menghantui pikiran mereka. Namun, begitu mereka mulai menggali lagi, suasana di sekitar mereka terasa semakin berat dan menakutkan. Tanah yang mereka gali seolah mengeluarkan bau aneh, seperti tanah yang telah lama terkubur. Bercampur dengan aroma anyir yang memualkan, beberapa pekerja mulai merasa mual. Sementara yang lain merasa pusing, seolah-olah ada sesuatu di dalam tanah yang merusak tubuh mereka. Sepanjang hari, suara-suara aneh itu kembali terdengar, kali ini semakin jelas. Setiap kali cangkul mengenai tanah, mereka merasa seolah-olah ada yang berbisik di telinga mereka. Semakin keras seiring kedalaman lubang yang mereka gali, bisikan-bisikan itu terus terdengar. Seakan mencoba menyampaikan sesuatu yang tak bisa mereka pahami. Semakin dalam mereka menggali, semakin kuat suara itu, dan setiap orang mulai merasa terjebak dalam perasaan takut yang tak terkendali. Saat senja mulai turun, Pak Wiryo menyuruh mereka menghentikan pekerjaan dan kembali ke tenda. Namun, kali ini tidak ada satupun dari mereka yang merasa lega. Mereka tahu bahwa malam nanti, bisikan-bisikan itu mungkin akan datang kembali. Dan mereka tak tahu sampai kapan mereka mampu bertahan dari gangguan yang semakin membuat mereka takut dan tak berdaya. Keesokan harinya, saat matahari baru saja menembus pepohonan dan kabut tipis masih menyelimuti hutan, para pekerja berkumpul di lokasi proyek dengan wajah muram dan kelelahan yang jelas. Semalam, mereka sekali lagi mendengar bisikan-bisikan misterius yang memanggil nama mereka.
dan membuat beberapa dari mereka hampir tak bisa tidur. Beberapa pekerja bahkan mengaku melihat bayangan samar-samar di ujung tenda, bayangan yang mengintai mereka dalam gelap. Pak Wiryo, seperti biasa, mengabaikan keluhan mereka. Ia bersikeras bahwa suara-suara dan bayangan itu hanya ilusi yang disebabkan oleh kecemasan mereka sendiri. Tanpa memperdulikan wajah-wajah ketakutan para pekerja, ia segera memberikan perintah untuk melanjutkan pekerjaan menggali. Mereka diarahkan ke area yang semakin mendekati Bukit Kematian, tempat yang dianggap paling menyeramkan oleh penduduk desa. Sepanjang pagi, para pekerja berusaha fokus pada tugas mereka, meski sesekali mereka masih merasakan hawa aneh yang berhembus di sekitar. Bau anyir yang kemarin mereka rasakan muncul lagi, kali ini lebih tajam dan menusuk hidung. Beberapa dari mereka bahkan merasa mual dan terpaksa berhenti sebentar untuk mengatur napas. Namun, mereka terus menggali, terdorong oleh ancaman Pak Wiryo yang tak memberi mereka ruang untuk melarikan diri. Sekitar tengah hari, tiba-tiba salah satu pekerja bernama Jono menghentikan cangkulnya dengan mendadak. Jono adalah pekerja yang biasanya pendiam dan jarang berbicara. Namun kali ini wajahnya terlihat pucat, tangannya gemetar, dan matanya menatap kosong ke dalam lubang yang ia gali. Pak Wiryo, panggil Jono dengan suara bergetar, seolah tak mampu melanjutkan kata-katanya. Pak Wiryo, yang sedang berdiri tak jauh dari sana, menghampiri dengan langkah berat. Ia menatap Jono dengan tatapan tak sabar. Ada apa lagi sekarang, Jono? Apa kau mau berhenti lagi, karena suara-suara tak masuk akal itu? Jono tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke dasar lubang yang baru saja ia gali. Pak Wiryo menundukkan kepalanya untuk melihat, dan sesaat kemudian, matanya membulat lebar. Di dasar lubang itu, tampak sepotong tulang besar yang mencuat dari tanah. Sebagian sudah tergerus oleh cangkul Jono. Bukan hanya satu, tapi ada beberapa potong tulang lain yang tersebar, seolah terkubur bersama di tempat itu. Pak Wiryo memandang tulang-tulang itu dengan raut wajah terkejut. Ia mencoba meraba salah satu tulang dengan tangannya, merasakan dingin dan kerasnya tulang yang sudah lama tertanam dalam tanah. Sekilas, ia tahu bahwa tulang-tulang ini bukanlah tulang binatang. Ukuran dan bentuknya sangat jelas ini adalah tulang manusia. Pak, apa ini? Tanya Samin yang mendekati dengan rasa penasaran, sekaligus takut. Ia dan beberapa pekerja lain memperhatikan tulang-tulang itu, dan wajah mereka berubah pucat ketika mereka menyadari apa yang mereka lihat. Pak Wiryo berpikir sejenak, lalu menegakkan tubuhnya dan berbicara dengan nada tenang. Meski terlihat bahwa ia sendiri merasa cemas, itu hanya sisa-sisa dari zaman dulu. Mungkin ini adalah makam tua, atau bahkan peninggalan perang. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, tatapan para pekerja menunjukkan bahwa mereka tidak percaya begitu saja. Mereka tahu cerita-cerita tentang orang-orang yang dihukum mati dan dikubur hidup-hidup di hutan ini oleh penguasa kolonial di masa lalu. Beberapa pekerja mulai berbisik satu sama lain, menyebutkan bahwa mungkin tulang-tulang ini adalah milik arwah-arwah yang menghantui tempat tersebut, yang sekarang marah karena mereka telah mengusik ketenangan mereka. Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang, membuat pepohonan di sekitar bergoyang, dan daun-daun kering beterbangan di udara. Aroma anyir yang tadi mereka cium semakin kuat, menyengat hidung mereka, hingga membuat beberapa pekerja terbatuk-batuk. Para pekerja merasa sesuatu yang jahat sedang mengelilingi mereka, seolah-olah kemarahan dari makhluk tak kasat mata yang telah mereka usik mulai bangkit. Di tengah suasana mencekam itu, salah satu pekerja bernama Marwan berbisik pelan, "Pak, mungkin kita harus berhenti dulu. Ini seperti sebuah peringatan. Mungkin arwah-arwah di sini marah." Pak Wiryo langsung menatap Marwan tajam. "Peringatan apa? Ini hanya tulang belulang biasa. Tak ada hantu atau arwah yang perlu kalian takuti, jangan bodoh." Namun, saat ia berbicara, terdengar suara gemerisik dari dalam hutan. Para pekerja serempak menoleh, mendengarkan dengan seksama.
Suara itu bukanlah suara burung atau hewan hutan, melainkan suara gemerisik halus yang menyerupai langkah-langkah berat, seperti ada sesuatu yang bergerak di antara pohon-pohon besar, mendekat ke arah mereka. Para pekerja mulai mundur perlahan, takut melihat ke arah sumber suara. Jantung mereka berdebar kencang, dan keringat dingin mengucur di wajah mereka. Mereka merasa seolah-olah sesuatu sedang mengawasi mereka dari dalam kegelapan hutan. Sesuatu yang tidak ingin mereka lihat atau temui. Pak Weo, yang tampaknya mulai merasa terintimidasi, berusaha mempertahankan ketenangannya dengan suara keras. Ia memerintahkan semua pekerja untuk melanjutkan pekerjaan. Jangan percaya pada suara bodoh itu. Kalian semua bekerja di sini bukan untuk takut pada bayangan. Teruskan menggali. Namun, perintah itu tidak mudah dilaksanakan. Para pekerja merasa ketakutan mereka semakin bertambah setiap kali mereka mencoba menyentuh cangkul dan melanjutkan pekerjaan. Beberapa dari mereka mulai mendengar bisikan lagi, bisikan yang memohon mereka untuk berhenti. Kali ini, bisikan itu terdengar lebih jelas. Suara-suara itu terdengar marah dan penuh dendam. Berhenti, atau kalian semua akan binasa. Mendengar bisikan itu, Marwan tak mampu menahan ketakutannya lagi. Ia menjatuhkan cangkulnya dan berlari keluar dari lubang galian. Wajahnya penuh dengan ketakutan. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa lagi. Maafkan saya tidak mau mati di sini. Teriak Marwan, tak peduli pada teriakan Pak Wiryo yang memerintahkannya untuk kembali. Ketakutan Marwan menyebar ke pekerja lain, yang mulai merasa bahwa mereka juga harus pergi sebelum sesuatu yang mengerikan terjadi. Namun, tak ada yang berani benar-benar pergi, karena ancaman Pak Wiryo yang akan memotong upah mereka jika mereka kabur dari proyek. Mereka akhirnya terjebak dalam ketakutan yang semakin parah, antara ingin melarikan diri dan terpaksa bertahan demi upah. Saat matahari semakin turun dan langit mulai gelap, perasaan mencekam semakin memenuhi udara. Tanah di sekeliling mereka seolah berdenyut, seperti ada kehidupan yang tak kasat mata di dalamnya. Mereka tak bisa lagi mengabaikan bisikan dan suara gemerisik itu. Dan saat Pak Wiryo sekali lagi memaksa mereka untuk melanjutkan pekerjaan di lubang galian yang penuh tulang belulang itu, semua pekerja tahu bahwa ini bukan sekadar proyek jalan biasa. Malam itu, setelah hari yang menegangkan dan menakutkan, para pekerja kembali ke tenda dengan perasaan cemas. Beberapa dari mereka berusaha berkomunikasi, membahas apa yang telah mereka temui dan alami. Sementara yang lain memilih untuk diam, menyimpan ketakutan mereka dalam hati. Suasana di dalam tenda terasa menyisakan, seolah-olah beratnya ketakutan merambat dari satu orang ke orang lain. Jiman, yang semalam tidak bisa tidur karena suara bisikan, terpaksa memejamkan matanya meskipun rasa takut menyelimutinya. Ia berharap malam ini akan lebih tenang. Tetapi saat tidurnya mulai merasuk, mimpi buruk langsung menyambutnya. Dalam mimpinya, ia berada di tengah hutan yang gelap, dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang tampak hidup. Suara bisikan yang ia dengar sebelumnya, ini lebih keras, memanggil namanya dengan penuh rasa sakit. Jiman berlari, mencari jalan keluar dari hutan. Tetapi semakin ia berlari, semakin dalam ia terjerumus ke dalam kegelapan. Setiap kali ia berhenti untuk bernapas, suara itu semakin mendekat, memanggilnya dengan nada penuh pengharapan dan kepedihan. Jiman, tolong, bantu kami. Ketika ia terbangun, ia terengah-engah, tubuhnya berkeringat dingin. Jiman menatap sekeliling tenda yang gelap, suasana sunyi, tetapi rasa takutnya tidak kunjung reda. Ia tidak sendirian, di seberang tenda. Samin juga terbangun, tampak terkejut, dan wajahnya tampak pias. Aku juga bermimpi, kata Samin. Suara bergetar, aku melihat sosok-sosok. Mereka terjebak dalam tanah. Mereka memanggilku, meminta untuk dibebaskan. Jiman merasa seolah-olah jantungnya berhenti sejenak. Kau juga mendengar bisikan itu? Tanyanya. Samin mengangguk, menatap Jiman dengan penuh ketakutan. Kita tidak bisa terus tinggal di sini, sesuatu yang jahat ada di sekitar kita. Malam itu,
Mimpi buruk tidak berhenti, banyak dari para pekerja lainnya juga mulai mengalami hal yang sama. Marwan terbangun dengan jeritan, mengigau tentang bayangan gelap yang mengejarnya di tengah malam. Ia mengaku melihat wajah-wajah hancur di antara pepohonan mengawasinya. Seolah mengingatkan akan kesedihan yang mereka alami. Suara-suara bisikan menjadi semakin mendalam, memecah kesunyian malam, dan membuat mereka merasa terperangkap dalam ketakutan. Di pagi harinya, saat mereka berkumpul untuk sarapan, wajah mereka tampak lebih pucat dari sebelumnya. Pak Wiryo mulai menyadari perubahan itu, tetapi ia masih menolak untuk mengakui bahwa ada yang salah. Kalian semua terlalu lelah dan stres, kita harus fokus pada pekerjaan. Katanya dengan nada tegas, meski ia sendiri merasa tidak nyaman. Namun, saat mereka melanjutkan pekerjaan di lokasi proyek, ketegangan di antara mereka semakin jelas. Setiap kali cangkul mengenai tanah, mereka merasa seolah ada yang merespons dari bawah. Suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, menambah rasa cemas di hati mereka. Tangan Giman mulai gemetar setiap kali ia menggali, dan tatapan matanya kosong. Seolah pikirannya sedang melayang jauh. Sore harinya, ketika mereka melanjutkan pekerjaan, Jono, yang tampaknya semakin tertekan, tiba-tiba terjatuh ke dalam lubang yang mereka gali. Saat terjatuh, ia berteriak, "Tolong! Jangan biarkan mereka menangkapku." Suara teriakannya mengusik ketenangan yang tegang, dan semua pekerja tertegun, menatap Jono dengan rasa khawatir. Saat mereka membantu Jono bangkit, ia tampak sangat ketakutan. Ada sesuatu di bawah sana. Mereka menarikku, aku tidak bisa. Mereka tidak mau membiarkanku pergi, katanya sambil terengah-engah. Di saat itu, Giman merasa seperti ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya. Ia teringat dengan bisikan yang ia dengar, dan melihat bayangan-bayangan samar yang ia kira hanya hasil imajinasi. Namun sekarang, ia merasakan ketidakberdayaan yang sama, seolah ada sesuatu yang jahat yang semakin mendekat, menginginkan mereka. Para pekerja mulai saling berbisik, dan beberapa dari mereka bahkan mengusulkan untuk meninggalkan proyek. Kita seharusnya tidak melanjutkan ini, bisik Samin. Kita harus pergi sebelum semuanya terlambat. Namun, Pak Wiryo, yang mulai merasa terdesak oleh ketakutan dan kecemasan di antara para pekerjanya, semakin marah. Kalian semua tidak berhak untuk menyerah. Jika kalian melanjutkan sikap ini, maka kalian akan mati di sini dengan rasa malu. Teriaknya, berusaha mempertahankan kendali. Di tengah suasana tegang itu, tiba-tiba suara gemerisik muncul kembali dari arah hutan. Semua orang menoleh ke arah suara, dan saat itu, mereka melihat bayangan-bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan. Masing-masing dari mereka merasa ada sesuatu yang menonton, dan ketakutan mulai menyebar lebih jauh lagi. Giman merasakan jantungnya berdebar kencang, dan saat itulah ia mulai menyadari bahwa apa yang mereka hadapi jauh lebih besar daripada sekadar ketakutan. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar mimpi buruk, sesuatu yang menginginkan mereka terjebak dalam kegelapan dan rasa sakit. Malam berikutnya, saat mereka berbaring di tenda, ketakutan semakin mendalam, dan mimpi buruk terus menghantui mereka. Suara bisikan tidak lagi sekadar menggoda, mereka kini terasa seperti ancaman nyata. Setiap kali mereka memejamkan mata, mereka dikejar oleh bayangan-bayangan gelap dan suara-suara menyedihkan, yang membuat mereka merasa seolah-olah sedang berada di ambang kematian. Mereka semua terjaga dengan rasa cemas, bertanya-tanya berapa lama lagi mereka dapat bertahan di tempat yang sekarang jelas-jelas menjadi medan peperangan antara mereka dan kekuatan tak terlihat yang menginginkan jiwa mereka. Ketika cahaya pagi mulai menyelimuti hutan, para pekerja menyadari bahwa malam-malam mendatang akan semakin sulit, dan semakin dalam mereka menggali, semakin dekat mereka dengan kegelapan yang menunggu di bawah tanah. Keesokan harinya, suasana di dalam tenda terasa lebih berat dari sebelumnya. Para pekerja tampak semakin lelah, bukan hanya karena fisik mereka yang terkuras, tetapi juga karena ketegangan yang terus-menerus menghantui pikiran mereka. Suara-suara aneh
mimpi buruk yang berulang. Dan bayangan mengerikan membuat mereka tidak dapat berpikir jernih. Setelah sarapan, mereka berkumpul di sekitar api unggun. Wajah-wajah mereka menunjukkan tanda-tanda putus asa. Pak Wiryo, yang biasanya berani dan tegas, tampak semakin gelisar. Ia mengamati reaksi para pekerjanya, merasakan bahwa sesuatu harus dilakukan untuk memulihkan semangat mereka. Dengar, kita semua di sini untuk menyelesaikan pekerjaan. Ia mencoba berbicara dengan nada persuasif. Saya tahu situasi ini tidak ideal, tapi kita tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai kita. Kita harus fokus pada tujuan kita dan menyelesaikan proyek ini secepat mungkin. Namun, Samin berdiri dan menyala. Pak, kami tidak bisa terus seperti ini. Kami semua merasa terjebak di antara sesuatu yang tidak dapat kami pahami. Mungkin ada sesuatu di sini yang lebih kuat dari kita. Kita tidak seharusnya menggali lebih dalam. Giman, yang selama ini hanya mendengarkan, kini merasakan keberanian untuk berbicara. Saya setuju dengan Samin, kita harus berhenti. Kita tidak tahu apa yang sedang kita hadapi, dan semakin kita menggali, semakin kita mendekat pada sesuatu yang jahat. Kita bisa pergi sekarang, sebelum terlambat. Pak Wiryo mengernyitkan dahi, merasa frustrasi dengan ketidakpatuhan anak buahnya. Kalau kalian semua takut, mungkin kalian tidak layak bekerja di sini. Ini adalah pekerjaan yang penting. Kalian semua butuh uang untuk keluarga kalian. Mendengar itu, beberapa pekerja mulai berbisik satu sama lain. Jono, yang masih terlihat sangat terguncang setelah jatuh ke dalam lubang, menambahkan, "Tapi, Pak, apa artinya uang jika kita semua mati di sini? Kita sudah melihat tulang-tulang itu. Ini bukan tempat yang aman." Sebagian besar pekerja mengangguk setuju. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat, dan suara bisikan itu seolah semakin nyata, merambat ke telinga mereka, semakin menuntut agar mereka pergi. Melihat situasi ini semakin memburuk, Pak Wiryo berusaha kembali mengendalikan situasi. Kalau kalian ingin pergi, kalian bisa pergi. Tapi ingat, jika kalian pergi sekarang, kalian akan kehilangan pekerjaan ini selamanya. Tidak ada yang mau mengambil kalian kembali setelah kalian kabur seperti ini. Ada hening sejenak saat para pekerja merenungkan ancaman itu. Mereka tahu betapa pentingnya pekerjaan ini. Tetapi di sisi lain, ketakutan yang menyelimutinya juga tak bisa diabaikan. Giman melihat ke arah wajah-wajah lelah di sekelilingnya dan menyadari bahwa keputusan harus diambil dan segera. Akhirnya, setelah berdebat dan bertukar pandangan, Marwan berdiri dengan tegas. "Saya tidak peduli lagi. Saya akan pergi. Tidak ada uang yang bisa menggantikan nyawa saya. Saya tidak mau terjebak di tempat ini dan menjadi salah satu dari mereka." Ia menunjuk ke arah hutan, di mana bayangan-bayangan samar seolah menunggu untuk mengambilnya. Melihat keberanian Marwan, beberapa pekerja lainnya mulai mengikuti langkahnya. "Saya juga pergi. Tidak ada yang lebih berharga daripada hidup kita," teriak Jono, dan diikuti oleh yang lain. Pak Wiryo merasa kemarahan menyelimuti dirinya. "Kalian semua lemah. Jika kalian pergi, maka kalian akan menyesal seumur hidup." Namun suaranya semakin tenggelam dalam kerumunan yang kini mulai bergerak ke arah jalan keluar. Para pekerja mulai berlari, meninggalkan tenda dan peralatan mereka di belakang. Giman merasakan adrenalin mengalir dalam tubuhnya. Meskipun hatinya berdebar kencang, mereka semua berlari menuju jalan setapak yang membawa mereka kembali ke desa, mengabaikan teriakan Pak Wiryo yang semakin jauh. Tetapi saat mereka berlari, rasa aman yang mereka harapkan tidak kunjung datang. Suara bisikan kembali menghantui mereka, kali ini terdengar lebih marah dan mendesak. Seolah-olah hutan itu menolak kepergian mereka. Semakin mereka berlari, semakin dekat suara itu, dan hawa dingin meresap ke dalam tulang mereka. Sesaat setelah mereka berlari keluar dari area proyek, Jiman, yang berada di barisan paling belakang mendengar suara lain. Di antara bisikan itu, suara yang lebih kuat dan jelas kembali.
kembali kepada kami." Giman berhenti sejenak, terperangah oleh apa yang ia dengar. Sesuatu dalam dirinya ingin mematuhi suara itu, tetapi akal sehatnya menolak. Tanpa pikir panjang, ia berlari mengikuti teman-temannya yang sudah jauh di depan. Mereka terus berlari sampai akhirnya mencapai tepi hutan, tempat di mana cahaya matahari mulai menerangi jalanan. Namun, di saat mereka merasa selamat, suara bisikan itu terhenting. Seketika suasana menjadi sunyi. Mereka saling berpandangan, masih terengah-engah. Namun, ada sesuatu yang aneh. Di belakang mereka, di antara pepohonan, bayangan-bayangan gelap muncul, seolah-olah hutan itu tidak ingin melepaskan mereka. Mereka terperangkap dalam ketakutan yang mendalam, menyadari bahwa keputusan mereka untuk pergi mungkin tidak semudah itu. Giman menatap ke arah hutan yang semakin gelap dan menakutkan. Ia merasa ada yang tidak beres. "Apakah kita benar-benar selamat?" tanyanya lirih. Tiba-tiba, Marwan merasakan angin dingin yang melintas, dan saat itu juga, satu persatu dari mereka merasakan getaran di dalam tanah. Hutan itu seolah menggeram, marah, karena mereka berani pergi. Suara gemuruh itu membuat mereka berlari lebih cepat. Tetapi semakin mereka berlari, semakin mendekat suara mengerikan itu. Giman menutup mata, berdoa dalam hati, berharap bahwa pilihan mereka untuk pergi adalah pilihan yang benar. Namun, saat ia melirik ke belakang, ia melihat bayangan-bayangan itu semakin mendekat. Tangan-tangan putih pucat merantang dari dalam hutan, seolah memanggil mereka kembali. Bayangan itu semakin mendekat, dan semuanya menjadi jelas. Meskipun mereka berusaha melarikan diri, mereka tidak akan pernah benar-benar bebas dari apa yang telah mereka bangunkan.